Hermina, kembali lagi dengan podcast Hermina dengan saya Dr. Sela, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Kali ini kita akan membahas tentang kemoterapi nih. Udah ada narasumber kita yang keren banget, Dr. Davin, spesialis bedah onkologi. Sore dokter. Sore Dokter Sila. Iya dokter. Ini kita langsung mulai aja ya dok ya. Boleh. Ini mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman sekalian itu sebenarnya kemoterapi itu apa ya dok? Nah, sebelum kita ke kemoterapi, ada baiknya jadi tahu dulu, kemo itu kan pengobatan untuk cancer ya, untuk kanker. Jadi kita harus tahu dulu nih, dasarnya dulu kita balik. Bedanya tumor dan kanker itu apa? Kemudian nanti tata laksananya baru salah satunya adalah kemoterapi. Jadi yang namanya tumor adalah semua benjolan yang tidak normal yang muncul di tubuh manusia itu kita sebutnya dengan sebutan tumor. Jadi itu hanya masalah istilah aja. Nah, secara garis besar itu tumor memiliki dua sifat. Satu yang bersifat jinak dan yang satu lagi adalah tumor yang bersifat ganas atau lazimnya kita sebut dengan sebutan kanker. Jadi tumor ganas itu adalah kanker. Modalitas terapi untuk cancer atau kanker itu dibagi 5, Dokter Sila. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah pembedahan atau surgery. Kemudian yang kedua ada penyinaran atau radiasi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kemoterapi. Keempat ada namanya terapi target atau targeted terapi. Dan yang kelima ada rekayasa genetika. Apakah semua kanker itu harus dikemoterapi? Jawabannya tidak. Itu yang pertama. Jadi kemoterapi itu adalah sebuah terapi memasukkan obat-obatan kimia ke dalam tubuh. Jadi secara sistemik dimasukkan lewat selang infus ke dalam aliran pembuluh darah gitu. Yang diberikan apa? Ya obat-obatan kimia. Obat kimia yang bersifat apa? Nah, jadi kemoterapi itu bahasa lainnya adalah obat-obatan sitostatika. Kenapa disebut sitostatik? Jadi itu berasal dari dua kata, yaitu sito yang berarti sel, kemudian statik atau diam. Jadi ini adalah obat-obatan yang membuat suatu sel ini diam atau statis gitu. Ini kan sudah dijelaskan ya dok, ada beberapa yang ganasan bisa pakai beberapa metode. Nah ini sebenarnya untuk kemoterapi sendiri itu apakah jenisnya beragam dan bagaimana caranya dokter untuk menentukan menggunakan kemoterapi yang seperti apa? Gitu. Jadi sifat pemberian kemoterapi itu sebetulnya ada dua sifat. Kita sebutnya sebagai terapi untuk neoadjuvan, kemudian yang kedua adalah terapi adjuvan. Kapan disebut terapi neoadjuvan? Itu misalnya nih ya, pada kasus-kasus kanker yang sudah tidak bisa dioperasi. Misalnya kita ambil contoh yang paling sering adalah kanker payudara yang sudah mengakar tuh sampai ke dinding dada. Jadi dia sudah tidak bisa digoyangkan lagi, tidak mungkin untuk dilakukan operasi. Nah itu kita lakukan kemoterapi di awal sebelum pembedahan gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi ukuran si tumor tersebut. Harapannya nanti akar-akarnya itu akan lepas. Harapannya nantinya bisa dilakukan operasi gitu. Kemudian ada juga kemoterapi yang diberikan setelah pembedahan atau kita sebutnya dengan kemoterapi adjuvan. Itu diberikan misalnya pada beberapa kasus kanker payudara yang memang membutuhkan kemoterapi. Setelah kita lakukan pengangkatan payudara, kemudian selanjutnya dilakukan pemberian kemoterapi sebanyak berapa siklus. Fungsinya untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi sisa sel-sel kanker pada tubuh yang menderita sel kanker tersebut. Gitu. Oke, baik dok, ini ada pertanyaan lagi dokter. Ini kan menjadi suatu ketakutan di masyarakat awam umumnya bahwa katanya kemoterapi itu memiliki efek-efek yang kurang nyaman. Nah sebenarnya pada kemoterapi sendiri ini efeknya apa pada saat pemberian dan setelahnya, dokter? Kemoterapi itu kan diberikan secara sistemik, jadi dia diberikan melalui selang infus, melalui pembuluh darah supaya dibawa beredar tuh ke seluruh tubuh. Nah, kekurangan kemoterapi ini memang dia itu tidak menargetkan tepat hanya untuk sel kanker saja, tapi sel-sel normalnya pun pasti ikut berefek samping di situ juga gitu. Makanya efek samping yang paling sering dari obat-obatan kemoterapi, dari banyak obat kemoterapi dan jenisnya itu yang nampak secara nyata misalnya seperti rambutnya rontok gitu. Kemudian nanti ada kuku yang menghitam,
kemudian mual dan muntah gitu. Tapi semua efek itu reversible sifatnya. Begitu siklus kemoterapi itu selesai, ya nanti akan kembali lagi. Makanya itu karena kemoterapi itu tidak hanya menyerang sel kanker, tapi sel sehat juga berpengaruh. Makanya kita beri jeda tuh dalam pemberian kemoterapi. Biasanya pemberian kemoterapi itu yang paling sering itu dibagi menjadi 6 siklus gitu. Jadi 6 kali pemberian kemoterapi dengan jeda 4 minggu, 3-4 minggu di antara waktu siklus tersebut. Itu untuk memberikan waktu supaya sel-sel normal ini bisa recovery dulu. Tapi sel kankernya nggak recovery karena kan memang dosisnya kita targetkan untuk itu sel kankernya. Kapan sih kita bisa menentukan atau dokter menentukan ini pengobatan kemonya sudah cukup gitu? Nah, jadi gini, pemberian kemoterapi itu kan didasarkan pada jenis kansernya itu ya. Jadi masing-masing jenis kanker itu akan memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap banyak obat kemoterapi. Jadi obat kemoterapi itu kan dibagi menjadi berbagai, sama kayak antibiotik. Jadi dia dibagi menjadi berbagai macam golongan. Nah, obat-obatan kemo itu dia akan sensitif terhadap suatu jenis kanker yang masing-masing gitu juga. Nah, pada pengobatan kanker dengan kemoterapi itu ada yang namanya reevaluasi. Jadi kita evaluasi tuh dari sebelum pemberian terapi kan kita staging. Staging itu kan berarti kita lihat sampai sejauh mana si kanker itu mengakar, kemudian sudah ada penyebaran atau belum di dalam tubuh manusia. Nanti kita lakukan staging ulang lagi di situ. Apakah sudah berkurang ukurannya, apakah sudah dicapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan kemoterapi tersebut, misalnya untuk downsizing tadi, untuk pengecilan si ukuran tumor tersebut, atau misalnya untuk menghilangkan penyebaran yang sudah dilakukan si sel kanker tersebut sampai ke organ lain. Nah, itu nanti kita nilai lagi. Kalau dirasa semisal kok sudah cukup, kita bisa menilai responnya dari si kemoterapi tersebut. Responnya itu kan dibagi menjadi complete response. Complete response itu di mana sel kankernya itu betul-betul sudah hilang dengan kemoterapi dan terapi yang lain. Kemudian ada juga progressive disease. Progressive disease itu di mana si sel kankernya ini malah makin membesar nih dia nih dengan pemberian kemoterapi. Berarti dia tidak sensitif terhadap obat-obatan tersebut. Kalau misalnya kondisi seperti itu, ya yang kita lakukan adalah dengan mengganti regimen kemoterapi gitu. Jadi kalau pembagi kemoterapi itu ada lini 1, lini 2, lini 3, itu nanti kita pakai yang lini 1 dulu, kemudian misalnya ternyata dia kok progressive disease, berarti bisa kita tingkatkan tuh, nanti kita pakai lini 2, lini 3 dan sebagainya. Atau misalnya dia stable disease. Stable disease itu apabila suatu cancer tidak mengalami perubahan dari sebelum pemberian kemoterapi dan sesudah pemberian kemoterapi. Jadi memang kompleks sekali dan evaluasi itu harus dilakukan. Evaluasi yang kontinu itu dalam pengobatan kanker itu memang harus dilakukan. Jadi nggak sekali pengobatan kemudian nyatakan sembuh atau remisi, itu enggak. Cuman harus kita lakukan secara kontinu gitu. Mungkin akan ada pertanyaan nih untuk orang-orang yang sudah pernah menyelesaikan fase kemoterapi dan sudah dinyatakan tidak perlu lagi nih untuk kemoterapi. Nah, mencegah kekambuhannya itu kontrolnya berapa lama ya, Dok? Ya. Jadi ada pasien kanker yang sudah menyelesaikan proses pengobatan, sebenarnya akan berbeda-beda ya waktunya antar organ. Secara umum bisa kita ambil gini, pada pengobatan kanker itu yang akan kita nilai adalah 5-year survival rate. Rasio keselamatan selama 5 tahun ke depan itu kira-kira akan bertahan atau enggak gitu. Makin dini pengobatannya di awal, itu nanti angka ketahanan 5 tahun ke depan itu akan baik gitu. Jadi enggak ada pasien kanker yang kita bilang sembuh, itu enggak ada. Yang ada itu remisi dan terkontrol nih selama 5 tahun. Rasa sih untuk informasinya berguna sekali untuk sahabat-sahabat Hermina di sana yang ingin tahu tentang kemoterapi. Jadi untuk podcast kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih untuk Dr. Davin atas waktunya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye.